bertanya, dibuka waktu untuk tanya jawab. Ya silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau waktunya sempit, tidak cukup untuk mengerjakan 2 salat sunat, hanya 1 salat sunat saja, maka 2 salat sunat ini bisa digabung menjadi 1. Kalau tidak mungkin sama sekali masuk iqamah salat fardu, malah kita lakukan salat fardu saja, dan secara otomatis salat tahiyatul masjid sudah masuk ke dalamnya. Maka dari itu setelah salat fardu tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid, sudah gugur secara otomatis dengan mengerjakan salat fardu untuk salat tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk salat sunnah qabliyah tidak gugur dengan salat sunnah salat fardu. Maka dari itu ada mengqadha salat sunat fajar setelah salat fajar, setelah salat subuh. Demikian. Tapi enggak ada para sahabat mengqadha salat tahiyatul masjid sesudah salat fardu. Allah. Kalau waktunya lapang, silakan dua-duanya. Tapi kalau waktunya sempit, tidak mungkin kecuali 1 salat saja, maka digabung niatnya. Gabung menggabungkan niat. Ya, dia menggabungkan ini salat fardu, salat tahiyatul masjid dan salat sunat fajar misalnya. Nah. Ya. 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 Tadi mengenai hadis ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha kita sudah jelaskan. Kenapa dunia dikatakan mal'unah? Dunia terlaknat. Artinya perkara-perkara dunia itu banyak mendatangkan laknat bagi penghuninya. Ya, dunia banyak mendatangkan laknat bagi penghuninya. Kejahilan seperti itu sifatnya. Orang yang jahil banyak jatuh pada perkara-perkara yang membawa laknat atas dirinya. Banyak perkara-perkara mal'un, terlaknat. Ya, disebabkan kejahilan orang itu jatuh ke dalamnya. Contohnya syirik. Ya, karena kejahilan, karena ketidaksabaran, keawaman, ya, orang itu bisa saja dijatuh ke dalam syirik dan dia kena laknat karenanya. Ya, belum lagi masalah-masalah yang kita katakan apa? Ya, muamalah, ya seperti riba misalnya, dia nggak tahu, dia datang ke pasar melakukan praktek riba, kena laknat dia karena hal itu.
atau dia membantu hal-hal yang berkaitan dengan riba, maka dia terlaknat. Kata Nabi apa? Ya, ada 10 orang atau ada 5 orang yang terlaknat karena riba. Ya, penulisnya, pemberinya, yang memberinya dan menerimanya, kemudian apa? Penulisnya dan 2 saksinya. 5 orang terlaknat gara-gara riba. Nah, kalau dia nggak tahu, dia jatuh ke situ, maka dia terkena laknatnya. Paham? Jadi di dalam syariat itu banyak sekali perkara-perkara yang mendatangkan apa? Laknat. Nah, kalau kita awam, kalau kita bukan muta'allim dan bukan juga alim, maka sangat mungkin kita jatuh kepada banyak sekali perkara-perkara yang terlaknat di dunia ini. Paham? Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada uzur kecuali memang dia tidak punya sarana ilmu. Orang yang tinggal di pulau terpencil enggak ada sarana ilmu, itu ma'zur kan. Tapi kalau antum tahu majelis ilmu, antum tahu perkara-perkara yang bisa menyadarkan antum, memberikan kepada antum ilmu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang terlaknat dan mana yang terkutuk, kan begitu ya, mana yang diridhoi dan mana yang dimurkai, maka antum wajib untuk apa? Menuntutnya, agar antum tidak jatuh kepada orang-orang yang bisa kena laknat karena keawamannya. Ya, karena kejahilannya. Tadi demikian Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Amalan sunnah. Wajib sunnah. Wajib itu adalah segala perkara yang diperintahkan oleh syariat, ya, dengan perintah yang tegas, disertai ya dengan ancaman atas yang meninggalkannya, disebut wajib. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib itu adalah yang berpahala mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya. Itu definisi sebagian fuqaha. Tapi definisi yang terpakai di dalam usul fikih adalah yaitu perkara-perkara yang diperintahkan dengan perintah yang tegas di dalam syariat dan terdapat ancaman meninggalkannya. Itu wajib. Sunnah adalah sebagian fuqaha mengatakan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut fuqaha. Atau menurut fuqaha lainnya mengatakan sunnah itu adalah perkara-perkara yang dianjurkan, diperintahkan tapi tidak ditekankan melaksanakannya. Ya, dan tidak ada ancaman atas orang yang meninggalkannya. Maka dikatakan ini amalan sunnah. Apa amalan sunnah? Amalan sunnah. Nah, itu sunnah menurut fuqaha. Tapi kalau kita berbicara sunnah di sini maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ya suatu itu dikatakan sunnah apabila ya telah dinukil dari Rasulullah SAW perbuatan, perkataan maupun persetujuan beliau. Maka ini disebut semuanya sunnah. Atau sunnah bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi lawan bagi bid'ah. Ya, lawan bid'ah adalah sunnah. Nah, kalau demikian maknanya, maka sunnah di sini umum, mencakup perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Karena sunnah Nabi ini ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Dan ada sunnah Nabi yang mubah, namanya sunnah jibiliyah. Yang misalnya apa? Nabi suka makanan manis, itu sunnah jibiliyah. Ya, sifat Nabi ya, secara fisik, cara jalan Nabi, ya, ini adalah sunnah jibiliyah. Ya, sifatnya mubah. Nah, jadi sunnah kalau kita artikan sebagai lawan dari bid'ah, ada sunnah segala yang dinukil dari Nabi, maka ada ini luas, meliputi yang wajib juga yang sunnah. Nah, demikian. Jadi kata-kata sunnah kadang-kadang bagi orang awam tercampur baur, kan begitu ya. Sunnah ini maksudnya ya sunnah menurut fuqaha, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu menurut istilah yang dipakai oleh fuqaha. Tapi kalau kita kata ini adalah sunnah, sholat menghadap sutra sunnah, kira-kira. Ini sunnah Nabi. Tapi sunnah ini hukumnya wajib. Kalau kita katakan misalnya sholat sholat witir sunnah.
Selesaikan. Sunnah maksudnya apa sih? Apakah sunnah maksudnya di kalangan istilah yang dipakai oleh fuqaha? Maka maksudnya adalah sholat witir adalah sholat yang apabila dikerjakan berpahala, ya, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi harus detail di dalam penggunaan istilah yang dipakai oleh para ulama. Ya, kalau antum belajar usul fikih saja, istilah-istilah yang digunakan oleh jumhur dengan ulama-ulama Hanafiyah itu berbeda. Ya, berbeda. Ada istilah khusus bagi jumhur, ada yang istilah khusus yang hanya digunakan oleh orang-orang Ahnaf, Hanafiyah. Itu buku-buku fikih. Jadi semuanya tentunya harus dengan pendalaman yang lebih luas berkaitan dengan penggunaan istilah. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Haram. Ya, haram tentunya perkara-perkara dilarang di dalam syariat. Ya, dengan perkataan haram, ya, atau laknat, atau ancaman atas pelakunya, ancaman hudud atas yang melakukannya, ini dikatakan perkara yang haram. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan ibadah. Bolehkah seseorang itu menilai ibadahnya? Gitu ya. Ya, menilai ibadah di sini ada dua macam. Ya, menilai pahalanya dan menilai statusnya. Apa? Menilai pahalanya, ini kira-kira dapat berapa ya? Atau menilai statusnya, yaitu sah atau tidak. Yang dianjurkan adalah yang kedua. Yang pertama, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa menilai ibadahnya. Ini salatku tadi berapa ya dapatnya? Konten berapa tadi? Konten 10. Kusuk kali saya tadi. Tidak bisa. Paham? Nah, ini akan mendatangkan ujub, gurur. Dan ini membahayakan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menilai berapa kadar ibadah yang kita lakukan. Ya, berapa pahala dapat saya? Kayaknya tadi saya baca surat panjang kali. Berapa huruf tadi itu ya? Satu huruf kan 10. Hitung. Tidak boleh. Jangan menghitung ibadah seperti itu. Setelah ibadah, ingat setelah ibadah. Sebelum ibadah antum boleh berhitung. Agar antum bisa mengamalkan mana yang lebih utama, mana yang kurang utama. Maka Nabi mengatakan, janganlah kamu kira alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada datang orang ya kepada Nabi lalu mengucapkan assalamualaikum 10 kata Nabi. Datang lagi yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi. Yang ketiga lagi datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata Nabi. Itu hitung-hitungan pahala. Nah, antum berhitung sebelum beramal. Sudah beramal jangan dihitung lagi. Sudah selesai itu kan. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersedekah. Sebelum bersedekah hitung berapa persen saya sedekahkan. Tapi sudah disedekahkan, serahkan urusannya kepada Allah. Ini berkaitan dengan kadar dan nilai pahala yang kita amal yang kita lakukan, kadar pahala. Nah, kemudian yang kedua, dan ini yang diwajibkan, yaitu menilai status ibadah yang kita lakukan. Ini harus kita nilai sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum, ketika, dan sesudah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa, yaitu masing-masing orang. An-nazar, coba lihat, wal tanzur, menazar. Apa yang dinazar? Ma qaddamat lighad. Ibadah, amal, bekal yang dikumpulkannya untuk hari akhirat. Menazar. Bekal yang akan dibawanya untuk akhirat. Nah, nazar ini dilakukan sebelum amal.
Jangan terlambat, sudah amal baru dinadar, kan begitu ya. Ibarat antum kawin sudah nikah baru dinadar. Ya udah kan gitu. Nah, tapi jangan terlambat sebelum amal sudah dinadar amal itu. Maksudnya apa dinadar di sini? Yaitu dipelajari, diilmui. Ya, diilmui, dikuasai benar ilmunya. Benar enggak caranya? Ya, betul enggak ibadah seperti ini? Ya, karena Allah tidak mengatakan di dalam ayat itu wal ta'mal nafsun. Hendaklah masing-masing jiwa beramal, tidak. Karena yang dituntut bukan asal beramal, tapi lebih dari itu, yaitu amal yang saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Karena ahsanul amal ini mencakup banyak hal. Ikhlas dan mutaba'ah, kan begitu. Nah, maka perlu nazar. Ya, perlu diteliti. Ya, perlu dinilai statusnya, status sah tidaknya. Jangan-jangan amalan ini raddun, kan begitu ya. Jangan-jangan amalan ini riya. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menemukan status yang keliru, status yang salah bagi amal kita. Waduh, bid'ah pula. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taubat kita bisa mengisi masa lalu. Ya, tunggu-tunggu enggak mau lagi lah ini bid'ah ini. Atau waduh, saya tadi riya gitu ya. Ya, taubat kepada Allah. Jadi status amal itu harus terus diperhatikan. Nah, sebelum, ketika beramal, ya, dan sesudah beramal. Nah, itu yang bisa kita nilai dari amal kita. Ya, itu yang bisa kita nilai dari amal kita. Nah, demikian. Adapun berapa besar yang kita dapatkan, nah ini itu nggak bisa ngitungnya, gitu ya. Ini nggak bisa dihitung oleh manusia, ya. Tapi hitung-hitungan pahala itu hanya bisa antum lakukan sebelum beramal. Nah, tujuannya apa? Agar kita tahu mana amal yang lebih tinggi pahalanya, kan begitu ya, mana yang kurang. Walaupun sama-sama amal, kan begitu, tapi kan tentunya ada perbedaan tingkatan antara satu amal dengan amal yang lain. Demikian konfidin. Azanillah. Ya, demikian. Ada yang lain? Ya. 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 Kaidahnya sudah kita sebutkan, yaitu ikmalud dalilain, melaksanakan dua dalil itu lebih bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari keduanya. Selama ya pertentangan bisa dikompromikan, ya, selama bisa disatukan dan bisa dilakukan kedua-duanya, maka dilakukan kedua-duanya atau dipakai kedua-duanya. Nah, itu lebih bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari keduanya. Karena tidak ada pertentangan. Ya, Nabi mengatakan, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kita lakukan. Lalu Nabi mengatakan, jika mengatakan hayya 'alas shalah, ya fala, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Kita katakan. Ya. Kita tahu ikhwan fillah, ya, hadis yang lain dari Muawiyah ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa jawabannya? Saya tanya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa jawabannya? Hah? Jawabannya sama gitu.
Asyhadu sama gitu. Ya. Hah? Apa? Asyhadu Allah. Apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Hanya itu aja. Hanya itu saja. Artinya hanya itu saja jawaban yang ada di dalam warid, di dalam sunnah. Saya tanya dulu. Soal itu bagaimana? Apa ada jawaban lain? Hah? Ya? Ada jawaban lain bagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya tanya dulu. Enggak ada. Enggak. Ada yang pernah dengar? Iya, ada. Ada. Apa? Wa ana. Ya, ada. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya, wa ana asyhadu an la boleh? Boleh. Jadi, Ikhwanifiddin, jawaban yang lain bukan hanya la haula wala quwata illa billah, tapi lafal yang lainnya, warid juga ada juga di dalam sunnah jawaban yang lain. Bagaimana itu? Bolehkah digabungkan antara kedua-duanya? Boleh. Nah, itu dia dasarnya. Wallahu a'lam. Di sini ya kita mengamalkan dua dalil itu lebih bagus ya daripada kita ya lebih bagus, kita katakan lebih bagus, bukan salah kan gitu ya. Kalau orang mengatakan asyhadu alla hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah, ya boleh. Ya, bagaimana dia muazin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa ana, silakan. Tapi kalau diamalkan dua-duanya lebih bagus, maka dikatakan malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Itu kaidahnya. Paham? Nah, jadi iya. Baik. Nah, demikian yang kami sajikan pertemuan kita pada malam ini. Mungkin ada ya kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.